mendapatkan materi ilmu-ilmu tentang dasar-dasar desain. Untuk lebih jelasnya seperti apa, bagaimana, mari kita dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Kak Ubaidillah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Awalan hayya naskurullah ta'ala allazi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an tajtami'a fi hadzal maqam mubarak insyaallah. Saniyan hayya nusalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad balagha risalah wa adal amanah minaz zulumati ilan nur. Berdiri saya di sini untuk menjelaskan beberapa teknikal dalam basic desain yang mungkin belum dikuasai sama kalian semua. Kayak misalkan kalian selama ini kayak ngedesain masih pakai Canva kan? Canva, template, segala macam. Jadi di sini kita mau belajar dari benar-benar dari basic, dari nol. Kayak misalkan desain tuh langsung ke digital kan? Kalau desain itu biasanya langsung dari gambar dulu, baru ke digital. Pembawaannya biasanya kalau misalnya dari gambar ke digital tuh pasti bakal enak. Kayak misalnya kita udah ngerti namanya color wheel, sebentar color wheel. Nah, jadi di sini kita ada beberapa yang saya mau jelasin tentang kayak misalnya color wheel, kayak misalnya monokrom tuh gimana sih? Kayak monokrom kan, yang kalian tahu monokrom cuma hitam putih doang kan? Monokrom tuh nggak cuma hitam putih. Ntar saya jelasin lebih lanjut. Nah, fungsinya gimana nih caranya biar ini fokus? Ini fokus. Ininya gerak. Pertama kita pakai shutter yang gede. Soalnya semakin gede shutter tuh semakin kecil bukaan kamera. Kayak ibarat retina mata. Itu ngedip cepet. Terus semakin gede shutter, kayak misalnya shutternya di 60 atau sekian, itu biasanya kedipan cepet cerek. Nah, kalau misalnya kita pakai di F2, kenapa disebutnya kalau di kamera tuh kebalikan dari gede kecil. Kalau kecil F2 pemasukan cahaya lebih pembukaan retina di kameranya tuh kebuka. Jadi cahaya masuk jadi lebih banyak. Kalau misalnya F22 apa namanya? Shutternya di 60, dia kameranya bakal gelap soalnya penutupan retinanya itu lebih kecil, pembukaan retinanya. Dan terus daya fotonya lebih cepat, kayak apa cerek gitu. Kalau misalnya pernah dengar shutter burst, itu pakai shutter gede. Shutter kecil. Shutter kecil. Soalnya kalau pakai shutter gede. F22 pakai F22. Nah, kalau untuk aperture-nya yang biasa dipakai itu kalau untuk siang hari itu kalau nggak di F22, F25 atau kalau bisa dipentokin sampai F36. Kayak shutter minimal kalau untuk pining di 60, shutter dicepetin untuk aperture-nya di F36 kalau bisa sampai F36, kalau nggak bisa sampai F36 di F30 atau F26. Untuk ISO-nya sesuaiin aja sama cahaya. Kayak misalnya menurut lu cahaya gelap kayak gini, ya pakai ISO 100 yang otak aja sih, gimana bentuknya. Gelap pasti kan. Nah, kalau misalnya berarti kalau misalnya ini ISO-nya di 800. Kalau dia 800 ke atas kan sama aja kayak nge-boosting buat sensor buat masuk ke dalam kamera tuh maksain, jadi ntar hasilnya bug. Biasanya kayak gitu. Kalau untuk kamera, kalau untuk HP settingannya coba kalau misalnya ini apa? Kamera manual nggak? Sini yang HP-nya ada manual. Kalau motion blur lebih ke arah objeknya yang bergerak. Motion blur lebih arah objek yang bergerak. Jadi kayak bikin pergerakan sendiri. Jadi kan kalau misalnya pining kita moto gini kan, berkatanya kamera ini kamera. Kalau pining
Misalnya Butami gerak nih, gerak, tapi biar fokus ke Butami, backgroundnya blur gimana caranya? Jadi yang blur backgroundnya doang. Backgroundnya doang, dia objeknya lurus, objeknya gak blur. Jadi tekniknya gini. Kalau misalnya untuk pemula bisa pakai perut, tahan napas, foto gini, di brush, ikutin objeknya, ikutin arah objeknya bergerak, itu piling disebutnya. Jadi kameranya. Kamera yang gerak. Tapi kalau misalnya motion blur, itu kameranya diem, barangnya yang bergerak. Jadi ibaratnya kayak nge-freeze gitu, Iya. kayak freezing. Untuk mobil Iya. lewat. Lewat itu. Kalau freezing hampir sama kayak motion blur, gak beda jauh sih. Jadi kalau freezing sama motion blur sama aja sebenarnya. Kalau misalnya untuk konsep detailnya itu sama aja. Untuk pendalaman. Terus ini biasanya kalau di sini shutternya biasanya kalau untuk shutter pakai shutter lambat biasanya 1,5. Karena 1,5 gak mungkin dipegang pakai tangan, pasti bakal gemeter banget tuh. Iya. Jadi kita pakai tripod 1,5, shutter 1,5. Terus f-nya itu pakai f di f20 atau f22. F22 ya, F20, F22. Terus kalau F2. Kalau misalnya kamera udah bisa dukung sampai F2, ini bisa bikin kayak gini nih, gampang. Kayak misalnya kalau kita anak zaman sekarang kayak misalnya lu ngelukis pakai cahaya tau, itu kan freezing sebetulnya sama motion blur. Kayak misalnya retina kamera tuh kenapa disebutnya motion blur, karena retina kamera tuh moto lambat. Bisa jepret, cep. Nah itu baru 5 detik baru kejepret fotonya. Terus slow, jadi kayak misalnya Butami nih foto, keren. Tuh diem dulu, kameranya nggak bisa langsung kita atasin. Terus setelah 5 detik itu namanya motion blur. Itu pakai tekniknya, pakai shutternya shutter rendah. Itu diambil dari garis sebelah sini. Jadi fokus objeknya di sebelah sini. Ini fokus objek misalnya tiang listrik sini jalanannya blur. Tapi fokus tiang listrik di sini. Jadi fokusnya nggak lurus dari tengah, nggak simetris. Dia lebih ke arah pinggir. Fokusnya simetrisnya. Sama di sini juga kebalikannya. Kalau misalnya roll of third tuh kayak gitu doang. Sebenarnya teknik simpel roll of third tuh kayak gitu. Ada garisnya, tarik garisnya. Jadi objeknya lebih kayak ke arah lurus ke depan. Ini tuh fokus titiknya sini. Jadi kayak seakan-akan objek lebih jauh daripada jalan. Kayak misalnya nih objek di sini tembok nih. Jadi kita foto lebih maju ke tembok daripada ke objeknya. Jadi objeknya lebih jauh. Kalau misalnya kalau ke gedung, kalau di gedung-gedung biasanya dari bawah sini ngambil, dari bawah ke atas. Itu golden diagonal. Terus dia juga salah satu golden diagonal disebutnya golden ratio. Sekarang fokus ke keong. Iya. Keong. Di sini titik fokus di ujung. Tarik dari garis di sini. Nah, itu disebut golden diagonal. Biasanya kalau foto golden diagonal itu biasa dapat tuh kalau misalnya kita di goa. Itu pasti bakal dapat kita foto golden diagonal karena satu ruang lingkup kan lebih ke arah lingkaran kalau gua daripada shapes kotak gitu. Jadi lebih gampang untuk nyari disebutnya golden diagonal. Nah, jadi kalau golden diagonal itu ini aja sih patokannya. Ini untuk patokan kayak gini golden diagonal. Untuk cara fotonya sama pakai F-nya sama kayak yang F-nya itu kalau nggak salah F22 ISO sebebas mungkin.